Shalom adik-adik. Kembali lagi di Ibadah Online Abi Rawajaya. Kita memasuki tahun berapa ya adik-adik sekarang? Betul, 2021. Berarti di tahun yang baru ini kita harus punya semangat yang baru. Yuk, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Nanti adik-adik ikutin kakak Ica berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh makan, dan kami boleh ibadah saat ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang udah siap? Yuk, gerakan pujian ini ya. Udah daki. Siap. 1, 2, 1, 2, 3. Daki gunung yang tinggi. Turun membayang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Dari awal ya, kayak pujian ini. Yuk yang masih duduk yuk, aku udah bangkit berdiri. Siap. Ku daki gunung yang tinggi. Turun membayang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Iya, di mana lagi? Di atas dan di bawah. Sekarang tunjukkan senyummu. Tunjukkan sedihmu. Karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah. Di dukaku. Karena engkaulah Yesusku. Karena siapa? Sekali lagi, karena engkau Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Yeay. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Yuk tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Kakak undang adik-adik untuk mengangkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih
pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita-Mu. Tuhan yang pimpin setiap kami untuk boleh duduk diam, mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya di rumah ya. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bercerita dengan judul Salomo Mau Pandai. Nah, kakak ambil kisah ini di 1 Raja-Raja 3 ayat 3-15. Yuk, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya ya, nanti bisa membacanya di rumah. Nah, ceritanya Salomo itu adalah anak Raja Daud. Ia sangat tampan dan baik hatinya. Rumahnya besar sekali. Yang kita sebut rumah raja adalah apa adik-adik? Iya, betul, istana. Nah, Salomo ini rajin belajar dan rajin sekali pergi ke rumah Tuhan. Sekalipun dia anak raja, tetapi dia taat dan patuh kepada orang tuanya. Tuhan Yesus pun sangat sayang sekali kepada Salomo. Papa mamanya pun sayang. Nah, setelah Salomo besar, ia akan menjadi raja di Israel. Salomo menjadi raja yang pandai. Nah, siapa di antara kamu yang mau menjadi pandai? Wah, semua pasti mau ya. Yuk, kita mendengarkan ya dan belajar dari Salomo. Bagaimana sih Salomo bisa menjadi pandai? Ketika Salomo sudah besar, ayahnya Raja Daud berkata kepada Salomo, "Salomo, sekarang kamu sudah menjadi besar. Sudah saatnya kamu menggantikan ayah menjadi raja, karena ayah sudah tua." Lalu Raja Daud pun memakaikan mahkota itu kepada Salomo. Salomo berkata, "Tapi ayah, saya ini masih muda. Saya tidak berani menjadi raja. Saya tidak bisa, ayah." Raja Daud berkata kepada Salomo, "Jangan takut anakku, Tuhan telah memilih kamu menjadi raja. Kalau kamu merasa takut dan tidak bisa, berdoalah supaya Tuhan menolong kamu sehingga kamu bisa."
Nah, berhari-hari Salomo memikirkan apa yang harus ia lakukan sebagai raja. Apakah harus mengumpulkan tentara sebanyak-banyaknya? Atau dia harus mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk rakyatnya? Wah, ternyata menjadi raja itu sulit sekali. Ini berarti kalau menjadi raja harus pandai, karena banyak sekali pekerjaan yang sulit. Salomo berkata dalam hatinya, bagaimana supaya jadi pandai? Salomo tahu bahwa kepandaian itu berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kepandaian kepada manusia. Oleh karena itu, Salomo berserah dan berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, saya disuruh ayah menjadi raja, tetapi saya tidak bisa, karena menjadi raja itu sulit sekali. Tuhan, tolonglah beri saya kepandaian supaya saya dapat melakukan pekerjaan yang sulit ini. Nah, setelah Salomo berdoa, Salomo tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Salomo bertemu dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah bertanya kepada Salomo, "Hai Salomo, mintalah apa yang kamu inginkan dari aku." Salomo menjawab, "Tuhan Allah, saya tahu Tuhan Allah sangat sayang kepada saya. Saya juga sangat sayang kepada Tuhan dan rakyatku. Tetapi Tuhan, saya ini masih terlalu muda untuk menjadi raja. Bagaimana saya bisa melakukannya? Oleh karena itu, berilah saya hikmat yaitu kepandaian, supaya saya bisa menjadi raja yang baik, supaya saya dapat menolong rakyat saya." Nah, setelah mendengar jawaban Salomo, Tuhan Allah sangat senang sekali, karena Salomo orang yang memikirkan kepentingan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Maka Allah berkata kepada Salomo, "Karena kamu memperhatikan kepentingan orang lain, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat, yaitu kepandaian yang tidak pernah dimiliki orang lain." Ketika Salomo terbangun dari tidurnya, dia sangat gembira sekali karena Tuhan sudah mengabulkan doanya. Nah, anak-anak, sama seperti Salomo, sebenarnya kakak, kamu, dan kita semua adalah anak raja, yaitu anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun sayang kepada kita semua. Kalau kamu juga sayang kepada Tuhan, kamu juga boleh minta hikmat, yaitu kepandaian kepadanya. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam belajar, misalnya kamu tidak bisa mengerti dengan baik, apalagi sekarang pelajarannya online, berdoa, mintalah kepada Tuhan supaya kamu bisa dan menjadi anak yang pandai dan baik. Tuhan Yesus pasti mau memberikan kepandaian kepadamu. Ya, demikian cerita kakak hari ini. Kiranya cerita kakak hari ini bisa memberkati adik-adik semua. Ya, kita tutup dalam doa ya pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih kalau kami masih bisa mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang setia, Engkau yang selalu memberikan kami pertolongan, memberikan kami kepandaian. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap setia dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.